Bismillahirrahmanirrahim. Fasal 8 tentang yang membatalkan wudu. Faslun fi nawaqidil wudu'i wa yunqidul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal maniyyi wa massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnil kaffi bila hailin wa lamsu basyaratil ajnabiyati ma'a kibarin wa zawalul aqli la naumu qa'idin mumakkinin maq'adahu. Yang membatalkan wudu ada 4 macam, yaitu pertama, segala sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Ada di sini sebut salah satu lubang, maksudnya lubang kemaluan kita, depan atau belakang. Ya, maksud kemaluan depan atau kemaluan belakang selain air mani. Maksudnya yang keluar itu selain air mani. Kalau air mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi langsung mewajibkan mandi. Meskipun yang keluar itu jarang terjadi. Nah, misalnya cacing, mohon maaf kalau bahasa kita kermi mungkin, atau biji-bijian dan sebagainya, ya, tetelan guli, kelereng, ekal, tahu-tahu keluar, maka membatalkan kepada wudu. Satu, ya, jadi apa saja yang keluar dari kemaluan kita itu membatalkan kepada wudu kecuali air mani. Nah, intinya itulah. Kemudian menyentuh, yang kedua, menyentuh atau menjamah kubul kemaluan depan, maksudnya kelamin manusia atau lubang duburnya dengan telapak tangannya tanpa penghalang, langsung berarti. Mana yang disebut memegang dengan telapak tangan, kalau di sini menjamah tadi. Kita katupkan aja telapak tangan kita nih, kita tekan sedikit. Nah, maka mana anggota yang tidak kelihat, itulah yang kalau tadi disentuhkan namanya megang. Artinya kalau kita katup begini kan kita bisa melihat tuh, berarti mana saja anggota yang tak terlihat, asal kena kemaluan kita membatalkan kepada wudhu kita. Walaupun anak kecil, misalnya kita punya anak kecil, umurnya misalnya 2 atau 3 tahun, kita sudah berwudhu nih, misalnya anak kita bilang saya mau buang air besar atau buang air kecil, akhirnya kan mau tak maulah kita mencibukkannya. Pas mencibukkannya itu kita pegang kemaluannya tuh, anak kecil kita sendiri, maka batal daripada wudhu kita. Nah, meskipun kelamin yang dipotong atau lepas dari pangkalnya. Jadi misalnya mohon maaf nih, ada kelamin terpotong, mungkin karena faktor kecelakaan misalnya, kita berwudhu nak menyelamatkan, kita pegang itu potongan tadi, batal juga wudhu kita. Kecuali halqah atau kuluk, daging penutup kemaluan laki-laki yang menutupi kepala kemaluan, yang itu akan dipotong ketika bersunat. Nah, yang sudah dipotong seperti potongan khitanan, nah kali itu tidak apa-apa. Dan batal menyentuh bidru wanita, mohon maaf, semacam anggota yang ada di kemaluan perempuan, bentuknya itu seperti albidru, kayak kacang gitu ya, yaitu daging kecil yang berada di atas farji atau kemaluannya itu. Nah, kemudian lagi yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu yang tepat bahasanya bukan muhrim tapi mahram, serta sama besar. Sama besar nih, serta sama besar bukan berarti harus sepantar, sesama 15 tahun, sesama bukan macam itu maksudnya. Sesama besar nih maksudnya dia sudah allati tushtaha, sudah bisa disahwati lah. Besar itu bukan harus sepantar umur, tetapi yang dikehendaki umurnya itu nyamannya ittifaq ulama 7 tahun. Nah, kalau dia
Satu berusia 4 tahun itu tidak membatalkan kepada wudhu. Karena di sini kita ini semua laki-laki, anggaplah kita contohkan ke perempuan. Jadi kalau kita menyentuh perempuan, kita katakan anak kecil aja, belum besar tuh anak kecil. Seberapa umurnya? 7 tahun. Maka asal kita bersentuhan, batal daripada wudhu kita. Itu ittifaq ulama. Kalau 6 tahun, ini masih ada khilaf, masih ada perbedaan pandangan di antara ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Kalau dia 5 tahun, ittifaq sepakat tidak batal, kecuali bagi orang-orang yang syahwat melihatnya. Karena mohon maaf lahir batin, terkadang ada anak usia 5 tahun tapi badannya bongsor, seakan-akan dia secara postur tubuh tuh lebih besar, bahkan seimbang dengan anak yang usianya 7 tahun. Nah, padahal umurnya baru 5 tahun, hitungannya hijriyah. Kita kok melihat anak itu kok ada syahwatnya, artinya menyenangkan kita gitu, kepengen, memberi pengen kalau bahasa gitu tuh. Nah, kita menyentuh dia batal gitu. Jadi bahasa keterangan di kitab ini tadi, yang sama besar maksudnya itu bukan harus sepantar, tapi besar ini sudah dianggap 7 tahun ke atas, sudah kategori besar tuh, yaitu di atas usia 7 tahun tadi. Nah, kalau salah seorang di antaranya baru berusia 6 tahun tanpa disertai syahwat, maka tidak batal. Makanya tadi saya katakan kalau 6 tahun ada ikhtilafnya, berarti yang mandang dia syahwat batal. Kalau tidak syahwat berarti tidak batal. Yang keempat, yang terakhir daripada perkara yang membatalkan wudhu adalah hilang akal, sebab gila atau mabuk, namun tidak membatalkannya bila tidur sambil duduk yang pantatnya tidak bergerak atau tetap, meskipun sambil bersandar. Tidur dengan duduk tersebut dapat menghindari keluar kentut atau lainnya. Jadi sebenarnya yang membatalkan wudhu pada poin yang keempat ini, yang jadi titik tekannya itu bukan semata-mata hilang akalnya, tetapi kalau dia itu tidur tadi kasusnya, kan orang tidur akalnya pasti hilang. Tapi kenapa tidur yang menetapkan pantatnya itu tidak batal? Karena sebenarnya yang jadi titik tekan tuh, kalau orang tidur akalnya hilang, tidak terkontrol, dia tidak bisa mengontrol keluar masuknya angin dari kemaluan belakangnya. Nah, maka itulah tidur yang tidak menetapkan pantat itu membatalkan wudhu. Sehingga kalau ada orang tidur duduk begini, netapkan pantat, kayak macam kasus kita sedang mendengarkan khutbah Jumat, imamnya lawas khutbahnya, akhirnya kita ketiduran, tapi kita posisinya macam ini, netapkan pantat, maka tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena aman pantat kita dari mengeluarkan angin. Tapi kalau tidurnya sekalian berabah begitu, intinya tidak menetapkan pantat, maka dia akan membatalkan kepada wudhu. Kenapa? Karena payah mengontrol keluar masuknya angin itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau gila jelas, ya. Kalau mabuk juga itu dimaklumi karena kadarnya lebih daripada sekedar tidur, dia bahkan bisa berguling-guling dan lain sebagainya. Itu makanya membatalkan kepada wudhu tadi itu.